Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pandemi COVID-19 belum usai, kini dunia dihadapkan dengan kemunculan varian baru virus corona yang dinamakan Omicron. Varian baru ini diprediksi memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan varian COVID-19 lainnya. Kita akan langsung lihat pada grafis pertama, informasi terkait varian Omicron ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi merilis tingkat keganasan varian baru yang tercatat dengan nomor ilmiah B11529 dan diberi nama Omicron. WHO pun memastikan bahwa Omicron ini masuk dalam varian of concern atau varian yang menjadi perhatian karena memiliki tingkat penularan tinggi, virulensi tinggi, serta menurunkan efektivitas diagnosis dan efikasi vaksin yang ada saat ini. Selain itu, angka reproduksi dari Omicron yaitu di angka 2 yang berarti varian ini beresiko tinggi mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19. Kemudian, dari rilis resmi yang disampaikan oleh WHO pada tanggal 26 November lalu, Omicron dilaporkan menjadi varian virus corona yang mempunyai banyak mutasi dibandingkan dengan varian lain yang masuk dalam kategori varian of concern. Hal ini pun turut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, yang menegaskan bahwa profil varian Omicron yang disampaikan oleh WHO, maka ini menunjukkan bahwa virus tersebut akan mempercepat tingkat penularan dan menurunkan efikasi vaksin. Setidaknya sampai dengan saat ini ada 30 mutasi vaksin, 30 mutasi varian dari Omicron yang dilaporkan oleh WHO. Kemudian dari para ahli pun mengatakan bahwa tingkat penularannya bisa mencapai 500% atau 5 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Varian ini sendiri pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dari data ataupun sampel pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 9 November. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 24 November mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut terpapar varian baru yaitu Omicron. Sejumlah negara pun diketahui telah melaporkan temuan adanya kasus varian Omicron di wilayahnya, yaitu mulai dari Afrika Selatan, Inggris, Jerman, kemudian hingga ke Hong Kong. Jadi pemirsa, untuk kondisi saat ini ada setidaknya 5 dari varian of concern yang tengah harus kita antisipasi dan juga kita harus meningkatkan kewaspadaan. Di antaranya ada alpha, kemudian beta, ada gamma, delta, dan yang terakhir ialah Omicron. Dan untuk kelima dari varian of concern ini disebut memiliki resiko untuk penularan lebih tinggi dan menurunkan efikasi dari vaksin yang ada. Dan lalu pemerintah Indonesia pun mengambil sikap untuk menyikapi situasi munculnya varian Omicron ini. Pemerintah melakukan pembatasan ataupun pengetatan dari jalur-jalur pintu masuk ke tanah air. Mekanisme perjalanan internasional pun ditetapkan, di mana untuk penutupan sementara diberlakukan bagi WNA dari 11 negara. Ini sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham, di mana negara-negara yang dimaksudkan ialah ada Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, dan juga hingga ke Hong Kong. Kemudian untuk WNI yang berasal dari 11 negara ini tetap diperbolehkan masuk ke Indonesia asalkan wajib menjalani karantina 14 kali 24 jam. Lalu untuk WNA dan juga WNI yang berasal dari di luar 11 negara untuk tiba di Indonesia, ini mengalami perubahan untuk masa karantinanya. Jika sebelumnya hanya wajib karantina 3 kali 24 jam, kali ini mereka wajib untuk menjalani karantina 7 kali 24 jam dan juga rangkaian prosedur PCR test ini wajib jika sudah menjalani karantina sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan terakhir pemirsa, untuk terkait bagaimana upaya yang dapat kita lakukan demi mencegah datangnya virus Omicron di tanah air. Yang pertama ialah kita harus disiplin untuk menerapkan protokol 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Ini adalah kunci untuk dapat menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang paling penting juga ialah untuk dapat meningkatkan vaksinasi COVID-19. Jika Anda belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, ada sebaiknya Anda dapat meningkatkan ataupun mendapatkan vaksinasi ini di tempat-tempat yang memang menyediakan vaksinasi COVID-19 karena jenisnya pun sangat beragam saat ini. Munculnya varian baru Omicron yang ternyata lebih menular dan meningkatkan resiko kematian memang perlu diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait harus turut ambil bagian dalam kerja besar ini.
Jangan sampai pemulihan dampak pandemi yang tengah berjalan harus terhenti karena ketidaksiapan. Ingat, disiplin menjaga protokol kesehatan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga sesama. Kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Soza. Betul yang dikatakan Soza, kunci untuk mencegah Omikron ini masuk ke Indonesia tentu 5M tadi dan kemudian harus segera divaksin.